Keyboard HE mungkin bukan hal baru lagi sekarang karena sudah sangat menjamur. Tapi kalau low profile HE tentu kalian baru denger kan? Jika lihat brand yang ngerilis sih nggak akan heran ya. Karena Nuvie emang sering banget bikin keyboard low profile. Cakep-cakep lagi. Terakhir mereka rilis Nose 75 aja super gacor cuy. Jadi apakah Nuvie R60 Xe bakal sebagus itu juga? Mulai dari layout memakai 60% ANSI. Layout compact begini emang cocok sama kebutuhan gamer FPS yang gak butuh banyak tombol. Mana tipis banget cuy. Ketinggian case sisi belakang cuma 13,5 mm. Sedangkan bagian depan hanya 18,8 mm. Bezel pun dibuat tipis di semua sisi. Jadi makin portable buat dibawa-bawa. Keyboard ini menggunakan top case berbahan aluminium warna silver. Lalu bottom case berbahan ABS warna smoky. Finishing alu pada top case terbilang mulus. Di sisi atas kiri kanan diberikan LED indikator. Terus di bagian kiri depan terdapat rapid switch atau tombol untuk mengubah mode. Tombol ini ternyata kepake buatku karena aku butuh mode mengetik dan mode gaming. Biasanya kita harus mengganti mode melalui software. Tapi pada Nuvie R60 Xe kalian tinggal geser switch ke mode yang diinginkan. Di sebelah kiri ada port USB Type-C. Jujur aku nggak suka karena bikin tampilan jelek pas kabel dicolok, kabelnya harus miring. Lanjut ke bagian bawah ada PVD mirror, 4 buah rubber feet, serta 2 step head adjustment. Build quality head adjustment bagus, minim wobble. Tapping angle pada step pertama kurang tegak, namun pada step kedua sedikit terlalu tegak. Cuma aku tetap prefer step kedua sih. Secara build quality keyboard ini terbilang mantap, walau nggak berat tapi berasa penuh dan solid saat dipegang. Perihal keycaps pakai NSA profile. Dia itu rata dan lebar mirip XDA tapi dibuat pendek, hanya 5,5 mm di semua row. Jujur aku kurang cocok karena jarak antar keycaps terlalu mepet. Dipakai ngetik masih enak, cuma buat ngegame kurang cuy. Nah, sebagai low profile keycaps kualitasnya bagus loh. Berbahan PBT setebal 1,5 mm. Printing daisa pun rapi ke segala sisi. Legend cakep terlihat jelas serta posisi konsisten. Untuk tekstur nggak gitu kerasa. Dipakai terasa halus namun nggak licin. Masalah colorway sih menurutku keren ya. Menggunakan warna two tone yaitu abu gelap serta hitam berbahan PBT. Lalu di bagian kanan keycaps dibikin translucent dengan tema wormhole berbahan polikarbonat. Jarang-jarang aku suka keycaps translucent gini. Tapi pengecualian buat R60 Xe karena cakep banget. Toh semisal nggak cocok kita dikasih spare 12 keycaps PBT. Untuk switch aku dapat varian low profile magnetic jet pro berbahan full foam. Asli deh, feelnya smooth banget, bahkan kerasa lebih smooth dari switch mechanical biasa. Akibat nggak ada kontak fisik antara kaki stem ke pin kuningan di switch. Apalagi factory loop di slider terbilang generous dan rapi. Loop pada pole stem juga bagus. Spring pun basah sehingga feel sangat smooth, plus spring ping gak kedengar sama sekali. Udah gitu bagian bawah pole ditutup, tidak seperti switch magnetik biasa yang dibuat bolong. Alhasil feel ketika bottoming out terasa lebih mantap dan tidak mushy. Posisi magnet pun diubah, biasanya kan ditempatkan di bawah pole, sedangkan pada low profile jet dipindah ke bagian depan stem. Lalu stem memakai model dustproof, ditambah pada bottom housing serta slider stem menggunakan desain double rail structure. Ngebikin wobble stem terasa sangat minim, dipakai ngetik firm dan stabil. Feel ketika mengetik di switch ini juga tidak terlalu beda dengan switch HE normal karena total travel switch mencapai 3,3 mm. Terakhir, secara spesifikasi pun rata kanan, akurasi serta sensitivitas rapid trigger mencapai 0,01 mm. Gacor bener kan low profile magnetic jet pro, segala kelebihan dibabat abis. Dibuat ngetik enak, diajak ngegame mantep, punya spek dewa. Minusnya ya kalau sampai switch kenapa-napa bakal sulit cari switch pengganti. Walau sudah support hot swap, cuma masih terbatas di low profile magnetic saja, yang dimana itu jarang dijual. Perihal stabilizer menggunakan model low profile PCB mount. Preloop generous namun agak bleber sehingga performa kurang oke. Spacebar
gambar masih agak rattle, tapi sisanya aman kok. Untuk mounting pakai tray mount dengan plate berbahan aluminium yang menyatu bersama top case. Typing feel tentu sangat stiff, namun itu adalah sebuah keharusan di keyboard Hall effect karena typing feel empuk malah akan mengganggu performa dan bikin ngegame jadi kurang nyaman. Tapi R60 HE tetap dibekali dampener lengkap seperti platform, PCB foam, serta case foam sehingga sound profile masih terdengar bulat tanpa hollow. Langsung saja kita dengarkan sound profile-nya. Gimana sound profile-nya? Terlalu muted ya? Kalau aja sound profile R60HE nggak semendem itu aku bakal suka sih. Tapi ketika berbicara masalah keyboard gaming, tentu sound profile bukanlah hal utama, melainkan performa ketika bermain game. Jadi apakah fitur di keyboard ini bisa membantu kita bermain lebih baik? Kita semua sudah tahu kalau R60 HE menggunakan switch magnetik sehingga memiliki fitur-fitur keyboard Hall effect. Aku bakal skip penjelasan tentang actuation point. Intinya, kalian bisa mengatur titik di mana switch akan ke-trigger serta reset dari 0,1 mm sampai 3,3 mm. Pada software juga diberikan live key press visualization secara akurat. Nah, yang menarik tuh di keyboard ini fitur rapid triggernya beneran ngebut, bukan 0,1 mm, tapi kalian bisa mengatur sensitivitas aktif serta reset switch hingga 0,01 mm. Alhasil, kalian bisa mengaktifkan tombol cuma dengan menekan keys sedalam 0,01 mm saja. Dan saat diangkat, 0,01 mm akan langsung ke reset, ngebikin input kalian jauh lebih cepat dibanding keyboard rapid trigger lain yang sensitivitasnya masih 0,1 mm. Kalian juga bisa mengatur dead zone atas atau bawah menyesuaikan sama preferensi kalian. Tapi aku sudah coba 0 mm dead zone dalam keadaan rapid trigger 0,01 mm pun tidak ada masalah sama sekali. Gak pernah nyedet-nyedet, input gak pernah lepas secara tidak sengaja. Jadi udahlah kencang, gak ada problem. Gak cuma switch ngebut, performa R60 HE pun didukung oleh PCB dengan 8 kHz polling rate ditambah 8 kHz scanning rate. Alhasil, di atas kertas keyboard ini bisa jadi keyboard paling kencang untuk sekarang. Nah, jika berbicara masalah fitur, tentu kekinian banget cuy. Semua fitur ada, seperti rapid shift. Fitur tersebut mirip sama rapid snappy, yaitu tombol yang lebih dalam ditekan akan jadi prioritas aktif, sedangkan satunya akan deaktif. Namun, fitur itu tidak terlalu kepakai buatku, karena sudah ada SOCD, atau bisa diartikan last input priority. Jika menyalakan SOCD, tombol yang terakhir ditekan bakal menjadi prioritas aktif, sekaligus membuat tombol satunya langsung deaktif. Untuk setting, kita perlu klik kanan di tombol yang akan disetting, semisal A. Setelah itu, pilih tombol kedua. Aku pilih D, karena dua tombol itu berfungsi sebagai movement keys kiri kanan. Setelah dinyalakan, fitur ini membantu kita strafing lebih kencang karena perpindahan movement bisa lebih instan. Biasanya, pada game FPS, kita perlu melepas salah satu tombol untuk berpindah movement. Semisal mau pindah movement dari kiri jadi ke kanan, tombol A sudah harus terlepas saat tombol D ditekan. Karena jika dua tombol itu aktif bersamaan, karakter kita akan berhenti bergerak. Sedangkan dengan SOCD, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Saat menekan keys baru, keys lama bakal otomatis deaktif, sehingga secara instan kita akan langsung berpindah movement. Ini masih
masih jadi fitur favoritku sebagai player aktif Overwatch. Aku bisa strafing secepat mungkin, membuat musuh sulit menembak. Yah, nembak sih gampang, tinggal mencet klik kiri. Tapi nggak bakal kena cuy kalau targetnya nggak bisa diem. Stres kan bos nembak player yang keyboardnya bagus. Fitur buat player Counter Strike juga ada kok pada R60HE, dinamakan Hyper Tap atau mirip sama RDT. Fitur ini akan otomatis mengaktifkan suatu tombol yang sudah diset ketika kita melepas sebuah tombol. Semisal pada huruf A aku setting Hyper Tap ke huruf D, begitupun sebaliknya. Huruf D aku atur Hyper Tap ke huruf A. Saat aku bergerak ke kiri dengan menekan tombol A, lalu tombol A dilepas, tombol D akan otomatis aktif satu kali dan itu membuat kita bisa menghentikan momentum secara instan serta ngebuat akurasi first shot jadi lebih baik. Dengan Hyper Tap, kalian bukan lagi dibantu counter strafing, tapi sudah auto counter strafing di setiap pergerakan. Bener-bener fitur bagus dan bisa dibilang nge-cheat saking OP-nya. Kalau aim kalian bagus mah musuh tinggal absen kepala saat ketemu. Sayangnya selama penggunaan aku masih merasa ada bug, dimana ketika aku memencet tombol yang sama ketika Hyper Tap aktif, semisal saat aku melepas tombol D, kan tombol A otomatis aktif satu kali. Saat tombol A aktif, ternyata bersamaan dengan aku menekan tombol A. Tombol tersebut akan menjadi no input mengakibatkan karakterku stuck tidak bergerak. Hal ini sangat mengganggu, bahkan aku prefer tidak menyalakan Hyper Tap dibanding input sering nyangkut. Aku yakin ini cuma masalah sepele dan bisa diselesaikan dengan update firmware serta software. Jadi buat newbie, please banget cepet update ya biar fitur ini bisa kepake. Oh ya, semua fitur tadi bisa kalian setting melalui website newbie.io. Aplikasinya sangat bagus, seamless, UI bagus, mantep deh. Salah satu web-based driver terbaik menurutku. Overall Nuvie R60HE adalah keyboard yang bagus banget. Udahlah ramping, compact, kenceng, fitur lengkap, sweet smooth, keycaps bagus, gak ada obat deh. Aku aja heran, kok bisa ya low profile HE tapi sebagus ini. Kalau aja Hyper Tap gak ada bug, aku bakal makin suka sama R60HE. Cuma jika kalian bukan player Counter Strike sih sebenarnya gak ada masalah karena fitur tersebut paling kepake di CS. Satu problem lagi buatku tuh keyboard ini gak bisa pakai cherry profile keycaps karena keycapsnya bakal kepentok sebelum switch bisa bottoming out. Selain itu gak ada masalah lagi buat kalian pecinta low profile namun pengen keyboard gaming jelas gak perlu pikir dua kali. Bisa langsung sikat melalui link di deskripsi. Seperti biasa, sekian dariku. Terima kasih.